Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman di pembahasan tentang wiring diagram. Kali ini akan kita bahas tentang pompa booster lagi ya. 3 pompa lagi, tapi kali ini sistemnya 2 dati 1 standby. Tetap parallel alternate, tapi dengan sistem 2 dati 1 standby. Jadi seperti apa cara kerjanya? Kita langsung buka ke wiring diagramnya. Jadi seperti ini wiring diagramnya, teman-teman. Seperti biasa saya buat dalam 2 buah rangkaian ya, rangkaian 3 pas ini, rangkaian 3 pas dan rangkaian kontrol 1 pas ya. Jadi untuk rangkaian 3 pas sih seperti biasa kita pakai itu ada MCCB ya, ini MCCB, MCB1, MCB2 dan MCB3. Lalu ada kontaktor pompa 1, kontaktor pompa 2 dan kontaktor pompa 3. Lalu di sini ada thermal overload ya, thermal overload pompa 1, thermal overload pompa 2 dan thermal overload pompa 3. Lalu di sini ada motor ya, motor 3 pas, pompa 1, pompa 2 dan pompa 3. Kita nggak akan bahas panjang-panjang lebar di rangkaian 3 pasnya karena teman-teman bisa lihat di wiring diagram di video-video yang lainnya di awal-awal ya. Di situ dijelaskan satu persatu ya. Jadi kita nggak bahas itu, kita langsung saja ke wiring diagram panel kontrol untuk pompa booster parallel alternate dengan sistem 2 dati 1 standby. Jadi maksudnya itu cara kerjanya ya, 2 dati 2 bekerja secara bergantian, parallel alternate ya, bergantian dan bersamaan, dan pompa ketiga ini sifatnya hanya standby. Jadi tidak akan on ketika pressure belum mencapai titik terendah. Jadi seperti apa caranya? Langsung saja kita play ya. Langsung saja kita play untuk sistem ini. Kita naikkan dulu MCB-nya ya. Sudah naik. Ini ada dinaikkan fuse 1, 2 dan 3 untuk pas R-nya, pas S dan pas T-nya sudah naik semua. Lampu pilot lamp sudah menyala. Kita naikkan MCB1, MCB2 maksudnya ya. MCB1 ya, MCB1 yang ini kan bawakan MCCB, ini MCB1, MCB2 dan MCB3. Lalu kita pindah ke rangkaian kontrolnya. Kita naikkan MCB1 pasnya ya. Untuk MCB4 kontrol 1 pasnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nanti saya simulasikan cara kerjanya seperti apa sistem 2 dati 1 standby ini. Kita langsung ke sistem auto saja karena manual kan sudah sering ya. Kita langsung ke auto saja untuk menyingkat waktu. Jadi kita naikkan dulu ini WLC nya ya. Kita buat WLC ini mendapat sinyal air. Oke, sudah kontak ya. Jadi kita langsung pindah ke auto. Untuk selektor switchnya pindah ke auto, pompa 1, pompa 2 dan pompa 3. Saya simulasikan ya. Oke, seperti ini cukup ya teman-teman. Kita coba untuk pompa 1 dulu ya. Naikkan ketika pressure turun sampai ke tingkat level on tertinggi ya, pressure 1, maka pompa 1 akan on seperti ini. Lalu pressure tercapai lagi dan pompa akan off seperti ini. Dan ketika turun lagi sampai ke tingkat yang paling tinggi juga onnya, pressure 1 bekerja lagi, maka pompa 2 yang akan bekerja untuk mengganti pompa 1. Nah, ini single alternate-nya ya. Dan untuk para alternate-nya ketika pompa 2 ini nggak sanggup ya untuk meningkatkan pressure dari pemakaian, maka menyentuh pressure switch setting on yang kedua, maka pompa 2 akan on seperti ini. Dan ini akan tetap bekerja seperti ini seandainya cukup 2 pompa saja yang bekerja dan pressure bisa kembali ke posisi normal. Jadi pressure switch 2 kontaknya off lagi ya, pressure switch 1 kontaknya off lagi, dan ini keadaan normal. Dan kita coba misalnya dalam pemakaian jumlah air yang banyak ketika mencapai titik yang paling rendah ya. Pressure switch 1 on, oke. Pressure switch 2 on. Nah, kedua pompa bekerja bersamaan. Ini nggak sanggup ya, nggak sanggup untuk mensuplai kebutuhan kapasitas air di lapangan. Maka pompa ketiga ini akan ikut
on juga ya, yang tadinya standby menunggu gitu ya, standby ketika menyentuh yang paling bawah maka dia akan on juga seperti ini. Jadi pompa ketiga ini tidak bekerja bergantian ya, sifatnya hanya menunggu. Jadi sifatnya standby untuk sebagai cadangan ketika kedua pompa 1 dan pompa 2 tidak mampu untuk mensuplai kebutuhan dari pemakaian air. Jadi wiringannya seperti ini ya teman-teman ya, bisa lihat ya. Jadi pressure 1 ini ya, kita buka dulu. Oke, jadi pressure 3 ini tidak masuk ke dalam HSR. Yang masuk ke dalam HSR adalah PS1 ya, pressure 1 dan pressure 2 ya kan, karena yang digunakan adalah tipe HSR 2. Kalau yang kemarin itu kan yang parallel alternate 3 pompa itu kita gunakannya HSR 3. Nah untuk kali ini penggunaannya tetap HSR 2 karena yang bergantian adalah pompa 1 dan pompa 2. Pompa ketiga hanya bersifat standby, jadi wiringannya akan seperti ini. Jadi untuk settingan pressure switch-nya, pompa 1 tetap yang paling tinggi ya, pressure 1 ini tetap yang paling tinggi untuk on dan off-nya. Dan kedua ini pressure switch-nya on-nya lebih rendah dari pressure 1, sedangkan off-nya bisa disamakan dengan pressure 1. Dan untuk pompa pressure switch 3 ini ya, untuk pressure 3 ini setting on-nya itu yang paling rendah ya, yang paling rendah, dan off-nya bisa di bawah kedua pompa di atas ya. Jadi bisa di bawah kedua pompa pressure switch 1 dan pressure switch 2. Jadi settingan off-nya tuh bisa di bawah yang pressure switch 1 dan pressure switch 2 ya. Boleh juga bersamaan, tapi sebaiknya sih di bawah pressure switch 1 dan pressure switch 2 untuk setting off-nya. Kenapa? Karena sifatnya hanya sebagai standby. Jadi penggunaan pompanya ini bisa dibedakan dengan pompa untuk pressure switch 1 ini ya. Untuk pompa 1, pompa 2. Sebentar. Saya stop dulu ya. Nah, untuk pompa motor ini ya, motor dan pompanya yang ketiga ini bisa dibedakan besarnya kapasitas dan headnya dibanding dengan kedua pompa 1 dan 2 ini ya. Misalnya pompa 1 dan pompa 2 ini kita pakai 2,2 kW. Lalu pompa ketiganya kita pakai untuk standby, kita pakai 1,5 kW atau lebih besar gitu. Jadi bisa dibedakan seperti itu ya. Kalau untuk 3 pompa kemarin kan sebaiknya disamakan karena nanti mengganggu apa ya, sebenarnya nggak mengganggu juga, cuman aneh aja gitu 3 pompa dengan 1 pompa yang berbeda gitu. Nanti pressure timer ya, timing untuk mendapatkan on off-nya itu berbeda gitu loh. Dan untuk 2-1 standby ini pompa ketiga bisa dibedakan ya, besar kapasitas dan motor dari pompa ini ya. Pompa ketiga ini bisa dibedakan dengan pompa 1 dan pompa 2. Jadi seperti itu ya cara kerjanya teman-teman, sistem 2-1 standby. Jadi penggunaan HSR-nya adalah HSR 2 dan pressure switch-nya tidak dimasukkan ke dalam HSR tapi tersendiri ya, karena sifatnya adalah standby. Oke, cukup sampai di sini teman-teman. Semoga bisa dimengerti. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.